Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kali ini kita diberikannya kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan atau materi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi beliau ini adalah seorang sahabat Nabi yang termasuk dalam sahabat empat. Beliau adalah merupakan khalifah yang keempat setelah Utsman bin Affan. Kenapa beliau bergelar dengan karamallahu wajhah? Karamallahu wajhah itu memiliki arti semoga Allah memuliakannya. Nah, dalam bahasa Indonesia ya, gelar ini diberikan secara khusus oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas karakter dan prestasi daripada Sayyidina Ali tersebut. Nah, jadi gelar ini sangat unik dan hanya diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak diberikan kepada sahabat Nabi yang lainnya gitu. Sayyidina Ali dilahirkan di kota Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab, pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekitar tahun 599 Masehi atau 600 menurut perkiraan. Usia Ali terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih diperselisihkan hingga kini. Sebagian riwayat menyebut berbeda 25 tahun, ada yang berbeda 27 tahun. Ada yang mengatakan 30 tahun, bahkan 32 tahun. Lalu kemudian beliau bernama asli Haidar bin Abu Thalib. Haidar yang berarti singa adalah harapan keluarga Abu Thalib untuk mempunyai penerus yang dapat menjadi tokoh ya, pemberani, menjadi tokoh pemberani dan disegani di antara kalangan Quraisy Mekah. Setelah mengetahui sepupu yang baru lahir diberi nama Haidar, Nabi SAW memanggil dengan Ali yang berarti tinggi atau derajat di sisi Allah. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau ini luar biasa. Beliau itu sangat disayangi oleh Rasulullah SAW karena beliau adalah menantu daripada Rasulullah. Nah, kemudian Ali dilahirkan dari ibu yang bernama Fatimah binti Asad, di mana Asad merupakan anak dari Hashim, sehingga menjadikan Ali merupakan keturunan Hashim dari sisi bapak dan ibu. Bersama istri beliau Khadijah, Nabi Muhammad SAW mengasuh Ali sejak kecil dan menjadikannya putra angkat. Nah, jadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau diasuh langsung oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian keturunan Ali bin Abi Thalib. Ali memiliki beberapa istri setelah meninggalnya Fatimah Az-Zahra dan memiliki keseluruhan 36 orang anak. 2 anak laki-lakinya yang terkenal lahir dari anak Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah adalah Hasan dan Husain. Jadi Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah. Beliau berdua mempunyai seorang putra yang bernama Hasan dan Husain.
Keturunan Ali melalui Fatimah dikenal dengan Syarif atau Sayyid, yang merupakan gelar kehormatan dalam bahasa Arab. Syarif berarti bangsawan dan Sayyid berarti tuan. Sebagai keturunan langsung dari Muhammad, mereka dihormati oleh Sunni dan Syiah. Sayyid bagi laki-laki, Syarifah bagi perempuan. Nah, menurut riwayat, Ali bin Abi Thalib memiliki 36 orang anak yang terdiri dari 18 anak laki-laki dan 18 anak perempuan. Sampai saat ini keturunan dan itu masih tersebar dan dikenal dengan Alawiyin atau Alawiyah. Sampai saat ini keturunan Ali bin Abi Thalib kerap digelari Sayyid. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, menurut riwayat-riwayat lama seperti Ibnu Ishaq menjelaskan, Ali adalah lelaki pertama yang mempercayai bahwa wahyu tersebut, atau orang kedua yang percaya setelah Khadijah, istri Nabi sendiri. Pada titik ini Ali berusia sekitar 10 tahun. Kemudian pada usia remaja, setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW karena sebagai anak asuh atau anak angkatnya. Beliau berkesempatan selalu dekat. Jadi beliau ini, Sayyidina Ali, seorang yang berkesempatan dekat dengan Nabi. Hal ini berkelanjutan hingga beliau menjadi menantu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau Sayyidina Ali ini, ya, dia mendapatkan langsung didikan daripada Nabi Muhammad SAW dalam semua aspek ilmu Islam, baik aspek zahir atau syariah atau batin. Nah, tasawuf juga menggembleng Ali sebagai seorang pemuda yang sangat cerdas, berani dan bijak. Jadi salah satu pencetus tentang ilmu tasawuf itu berakar dari Rasulullah kemudian kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian proses menjadi khalifah, proses masa di mana Sayyidina Ali menjadi khalifah. Setelah khalifah ketiga Utsman bin Affan meninggal dunia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib terpilih sebagai khalifah keempat dalam kepemimpinan Islam ketika itu. Proses pemilihan Sayyidina Ali sebagai khalifah berbeda dengan khalifah sebelumnya. Setelah kematian Utsman, umat Islam meminta Ali untuk menjadi khalifah. Awalnya Ali menolak karena ia merasa tidak pantas menerima posisi tersebut, karena mereka percaya bahwa Ali adalah orang yang paling cocok untuk menjadi khalifah. Setelah beliau dibujuk beberapa sahabat, banyak para sahabat membujuk beliau. Lalu kemudian Ali akhirnya menerima posisi tersebut dan terpilih sebagai khalifah keempat pada masa ketika itu. Umat Islam kemudian memberikan sumpah setia kepada Ali. Ali dipilih sebagai khalifah karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW dan posisinya sebagai salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Nah, beliau adalah salah satu orang yang pertama kali menerima Islam setelah Khadijah, kemudian
beliau, Abu Bakar, dan seterusnya. Ia juga dikenal karena kecerdasan, ya, sudah kita jelaskan tadi, kesolehannya dan keberaniannya itu. Setelah Utsman terbunuh hari Jumat, ya, Zulhijjah tahun 35, kaum muslimin mendatangi Ali radhiyallahu anhu membaiat beliau sebelum jenazah Utsman dimakamkan. Ada yang mengatakan setelah jenazah Utsman dimakamkan, pada awalnya Ali bin Abi Thalib, ya, tadi saya katakan menolak baiat mereka. Beliau selalu menghindar ke rumah milik Bani Amr bin Mazul, ya, seorang Ansar. Beliau menutup pintu rumah. Beliau menolak menerima jabatan khalifah tersebut. Namun mereka terus mendesak beliau. Orang-orang selalu berdatangan, mengetuk pintu dan terus mendesak supaya beliau ini dijadikan pemimpin. Itu salah satu pelajaran bagi kita semua, orang-orang muslim, ya, terutama kita hendaknya pelajaran ini daripada Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadikan renungan buat kita. Yang sekarang ini orang berbondong-bondong ingin menjadi pemimpin, berebut menjadi pemimpin. Tapi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau tidak mau memimpin. Beliau tidak meminta, bahkan beliau menolak, bahkan dipaksa, baru beliau mau. Itu pun karena desakan kaum muslimin ketika itu. Andainya kaum muslimin tidak mendesak, beliau tidak mau. Ini saking waroknya beliau dalam keislaman. Mereka membawa serta Talhah dan Az-Zubair. Mereka berkata, sungguhnya daulah ini tidak akan bertahan tanpa amir, kata beliau. Jadi setiap kita itu harus ada pemimpin. Tidak mungkin sesuatu tidak ada yang memimpin. Harus ada yang memimpin. Ketika Sayyidina Utsman meninggal dunia, harus ada yang menggantikan pemimpin. Tidak boleh kekosongan, tidak boleh dalam Islam ada kekosongan kepemimpinan. Nah, ini menurut Talhah, ya. Jadi Talhah ini yang berkata, yang selalu mendesak kepada Rasulullah. Ada yang mengatakan orang pertama yang membaiat beliau adalah Talhah, ya, dengan tangan kanannya. Tangan kanan beliau cacat waktu melindungi Rasulullah SAW pada peperangan Uhud. Sebagian hadirin juga berkata, artinya ketika itu selain Talhah, yang hadir yang lain juga berkata, demi Allah, pembaiatan ini tidak sempurna. Ali keluar menuju masjid lalu naik ke atas mimbar dengan mengenakan kain sarung dan sorban. Naik ke atas mimbar dengan mengenteng sandal beliau dan bertelekan pada busur beliau. Segenap kaum muslimin membaiat beliau. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Ada yang mengatakan Talhah dan Az-Zubair membaiat Ali setelah beliau meminta mereka untuk membaiat dengan orang mengira bahwa ada sekelompok kaum Al-Ansar, ya, yang tidak membaiat Ali. Lalu kemudian Al-Waqidi berkata, orang-orang di Madinah membaiat Ali, namun 7 orang menarik diri dan tidak ikut membaiat. Jadi di samping berarti di sini Rasulullah ketika Sayyidina Ali ketika itu ada yang mengangkat, ada yang tidak setuju dengan pengangkatan itu. Mereka adalah siapa? Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Suhaid, Zaid bin Sabit, Muhammad bin Maslamah, Salamah bin Waqsi,
dan Usamah bin Zaid. Dan tidak ada seorang sahabat Ansar pun yang tertinggal. Mereka semua ikut berbaiat sejauh pengetahuan kami. Jadi kemudian penduduk Kufah mengatakan bahwasanya yang pertama kali membaiat Ali adalah Al-Ansar, ya, kaum Ansar An-Nakai. Nah, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis 24 Zulhijjah. Itu terjadi setelah orang-orang terus mendesak beliau. Nah, mereka semua berkata, tidak ada yang pantas memegang kecuali Ali bin Abi Thalib. Keesokan harinya, pada hari Jumat, Ali naik ke atas mimbar. Orang-orang yang belum membaiat beliau kemarin berbondong-bondong membaiat beliau. Orang pertama yang membaiat beliau saat itu adalah Talhah, kemudian Az-Zubair. Bait ini terjadi pada hari Jumat 25 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Nah, kemudian konflik atau tantangan yang dihadapi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika itu pemerintahan Ali dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang tidak stabil, ya, karena adanya pemberontakan dari sekelompok kaum muslimin sendiri. Nah, akibat dari pembunuhan Utsman dan disusul dengan naiknya Ali menjadi khalifah yang tidak sepenuhnya didukung oleh umat Islam pada waktu itu, mengakibatkan sebagai ekses yang sangat luar biasa dalam sejarah Islam, yaitu timbulnya tragedi yang menggenaskan, yaitu perang saudara, ya. Perang saudara yang terjadi pada masa Ali yang tercatat dalam lembaran hitam sejarah Islam adalah diantaranya perang berontak, ya, atau Waqiatul Jamal, perang Jamal, terjadi pada 36 Hijriah atau 657 Masehi. Disebut perang onta karena panglimanya yaitu Aisyah yang mengendarai onta ikut terjunnya Aisyah memerangi Ali sebagai khalifah, padahal beliau adalah istrinya Rasulullah SAW, ya. Jadi menjadi berperang melawan Sayyidina Ali. Seorang Aisyah istrinya Rasulullah berperang ketika itu dengan khalifah Sayyidina Ali. Dipandang sebagai hal yang luar biasa, sehingga orang menghubungkan perang ini dengan Aisyah dan ontanya, ya. Pemimpin perang tersebut ialah Zubair, Talhah, dan Siti Aisyah. Di antara ketiga orang itu Aisyah sebagai panglima perangnya. Ketika pemimpin itu di Mekah mengumpulkan pasukan dari Hijaz dan Yaman, kemudian mereka menuju Basrah dan mengumpulkan pasukan untuk memerangi Khalifah Ali di Madinah. Perang ini merupakan perang saudara pertama kali dalam Islam. Kemudian perang Siffin. Perang Siffin adalah sebuah tempat tak jauh dari sebelah barat pantai Sungai Furat, selatan Mekah, timur laut Suriah. Dia dikenal sebagai sebuah tempat tak jauh dari sebelah barat pantai Sungai Furat, selatan Mekah, timur laut Suriah. Dia dikenal sebagai dekat perbatasan Suriah Irak, dua kawasan bekas jajahan Romawi dan Persia. Adanya perselisihan antara Ali dan Muawiyah berarti kembalinya perselisihan Bani Hashim dengan Bani Umayyah seperti pada zaman jahiliyah dahulu. Puncak perselisihan itu adalah meletusnya perang yang disebut perang Siffin, sebab-sebab perang Siffin. Nah, kemudian sebab-sebab perang Siffin. Ketika itu Muawiyah menuduh Ali turut campur dalam pembunuhan Khalifah Utsman dan Muawiyah menurut beliau. Nah, sebab yang berikutnya, Ali sebagai khalifah tidak percaya kepada Muawiyah di Syam dan memecatnya dari jabatan gubernur. Tetapi pemecatan mereka itu tidak ditaati oleh Muawiyah.
Khalifah Ali mengirimkan surat kepada Muawiyah dan berisi ajakan damai. Atau kalau tidak mau, maka Muawiyah dianggap memberontak terhadap pemerintahan yang sah dan Ali berhak memeranginya. Muawiyah menjawab dengan surat yang berisi kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mulai saat itulah perselisihan memuncak. Muawiyah siap untuk berperang. Ali pun berniat menggempur mereka. Nah, kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon ampun, maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.